Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wassanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fikhan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa waffiqna tawfiqas shalihin as-shadiqin. Wa'ud alaina bi'awaidikal husna ya akramal akramin. Hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Pertemuan perdana kita setelah kajiannya kita liburkan dalam rangka bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Dan pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang hukum-hukum seputar haji dan umrah, termasuk adab ketika kita berziarah di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dan kita akan masuk tentang hukum-hukum dan adab-adab seputar hari Jumat. Apa-apa hukum-hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan hari Jumat yang mesti kita lakukan, seyogianya kita lakukan, disyariatkan untuk dilakukan, disunnahkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menganjurkan kepada kita semua untuk melakukannya. Kita langsung masuk ke materi kita dalam kitab ini. Yang pertama, hukum seputar hari Jumat dan adab-adabnya. Al-iktsar minas shalah wassalam 'alan nabi. Memperbanyak shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sungguhnya hari yang paling mulia, yang paling utama dari semua hari yang kalian lewati, yang kalian lalui, yang kalian miliki adalah hari Jumat. Iya, ini hari yang paling utama. Dia adalah sayyidul ayyam, sayyidnya hari-hari yang ada. Kata Rasulullah, fihi khuliqa Adam wa fihi qubid. Di hari Jumat adalah hari di mana Adam diciptakan dan Adam dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. Hari Jumat adalah hari yang nantinya sangkakala akan ditiup untuk menandakan datangnya hari kiamat. Hari Jumat adalah hari di mana manusia nantinya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'aksiru alayya minas salah. Fa'aksiru alayya minas salah fihi. Maka perbanyaklah bersolawat untukku pada hari itu, pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena solawat kalian itu akan sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arint? Bagaimana salawat kami bisa sampai kepadamu padahal kamu sudah meninggal dunia? Beliau bersabda, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya para nabi dimakan oleh tanah. Ya, tidak hancur dengan tanah. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solawatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sering kita dengarkan, ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar 3 kali, naik ke mimbar dan mengucapkan amin 3 kali, Rasulullah ditanya, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Beliau mengatakan, atani Jibril. Jibril mendatangiku menyampaikan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara itu yang semuanya diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jibril mengatakan,
Wailun liman dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik. Celaka orang-orang yang disebutkan namanya, disebutkan namamu kepadanya, lalu dia tidak berselawat untukmu. Maka Rasulullah mengatakan amin. Yang mengucapkannya adalah Jibril dan yang mengaminkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, celaka orang-orang yang disebutkan namamu di hadapannya. Namanya siapa? Namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan namamu wahai Muhammad, lalu dia tidak bersolawat untukmu. Iya. Bagaimana bentuk salawat yang disyariatkan? Paling minimal ketika kita mendengarkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menuliskannya, kita mengucapkannya, kita membacanya, kita kemudian mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Itu paling minimal. Itu paling minimal kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Paling lengkapnya adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca di akhir tahiyat ketika kita salat. Iya. Pernah seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, qad 'allamtana kaifa nusallim 'alaik." Kamu telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli 'alaik? Maka bagaimana dengan salawat? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah mengatakan, "Qulu," ucapkan, "Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid." Iya, begitu cara kalian berselawat kepadaku. Jadi minimalnya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, lengkapnya kita membaca tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bentuk salawat yang disyariatkan. Yang celaka kita ini sebagai umat Muhammad, namanya Nabi kita disebutkan, lalu kita tidak mengucapkan salawat untuknya sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat kita disyariatkan memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Iya, tidak ada satu ibadah yang Allah melakukannya sendiri. Iya, dan para malaikatnya diperintahkan untuk melakukannya kecuali salawat ini. Semuanya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum dan adab yang berkaitan dengan hari Jumat yang pertama, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga dan keempat adalah al-ightisal yaumal jum'ah, mandi di hari Jumat, wad'ut tib, memakai wewangian, dan al-istiyak, dan bersiwak pada hari Jumat, termasuk lubsu ajmalith thiyab, ya, memakai pakaian terbaik pada hari Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ya, mandi di hari Jumat itu wajib bagi orang-orang yang sudah balik. Ya, dalam hadis lain dikatakan, idza jaa ahadukumul yaumul jum'ah falyaghtasil. Ketika datang hari Jumat, maka hendaklah kalian mandi. Datang dalam bentuk perintah. Ya, datang dalam bentuk perintah. Iya, mengenai memakai parfum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, Rasulullah mengatakan, la yaghsilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah seseorang mandi di hari Jumat, wa yatatahhar, lalu dia bersuci, mastata'a min tuhrin, ya, sesuai dengan kesanggupannya, dia menyempurnakan cara bersucinya, wa yaddahin min duhnihi, ya, lalu dia kemudian, ya, dahan ini memakai minyak, ya, au yamassu min tibi baitihi,
atau dia menyentuh, dia mengenakan parfum yang ada di rumahnya. Summa yakhruj, lalu kemudian dia keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salat. Fala yufarriqu baina itsnaini, ketika dia sampai ke masjid dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Summa yusalli ma kutiba lahu, lalu kemudian dia salat sunnah sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia kerjakan. Summa yansib idza takallama al-imam, lalu kemudian dia diam ketika imam berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, kecuali akan diampuni dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Ya, apa tadi yang dia lakukan? Yang pertama, dia mandi, kemudian dia bersuci. Iya, dia bersuci, dia kemudian memakai minyak-minyakan atau parfum. Dia keluar dari rumahnya, tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Iya. Lalu kemudian dia sholat sunnah. Dia diam ketika imam sedang khutbah, tidak berbicara. Iya. Maka pahalanya, kata Rasulullah SAW, diampuni dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya. Iya. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Iya. Ibnu Jauzi mengatakan, iya, kasihan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berdosa, banyak dosanya tetapi sedikit istighfarnya. Kasihan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berdosa lalu dia tidak memperbanyak ibadahnya, ketaatan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya, di setiap Jumat ada satu waktu, ya, dan itu adalah hari Jumat. Tidaklah seorang hamba memanfaatkannya sebaik-baiknya kecuali dosanya, ya, satu pekan yang lalu, ya, sampai Jumat yang lalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita bisa melakukannya ini. Ya. Kita bisa mandi. Dan mandi di sini disebutkan dalam beberapa riwayat, man ghassala wa ightasala. Siapa yang mandi dan membuat keluarganya mandi. Ya, siapa yang mandi dan membuat keluarganya mandi. Sudah ketahuan Ustaz Hamzah, sudah paham sampai ini. Ya, sudah mengerti ini, tidak perlu dijelaskan. Ya, siapa yang mandi dan membuat keluarganya mandi. Ada riwayat yang seperti itu. Jadi itu juga disyariatkan. Itu juga disyariatkan pada hari Jumat. Siapa di antara kita yang tidak bisa melakukannya? Semuanya bisa. Bahkan senang melakukannya. Yang tidak senang dipertanyakan kelaki-lakiannya. Iya. Kecuali yang lemah. Iya. Yang tidak mampu melakukannya, ada juga. Iya. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Siapa yang tidak bisa bersuci sebelum berangkat ke masjid, berwudu di rumahnya? Siapa yang tidak bisa memakai parfum? Iya. Siapa yang tidak bisa datang ke masjid lalu kemudian tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk? Semuanya bisa melakukannya. Yang sulit biasanya apa? Diam ketika imam sedang berkhutbah. Itu banyak yang tidak bisa melakukannya. Iya. Mapidato i pakato baik, mapidato to i mundri. Iya. Melampai bicara mana? Biasanya ya kukui saliwang. Iya. Itu yang kadang orang tidak bisa. Tapi siapa yang bisa melakukannya ini, melakukan semua ini di hari Jumat ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini keutamaan ya sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai siwak, kata Rasulullah SAW, ghuslu yaumil jum'ah ala kulli muhtalim wa siwak. Mandi pada hari Jumat bagi orang yang baligh, begitu juga siwak. Wa yamassu min tibin ma qadir alaih. Ya, dan menyentuh atau memakai parfum ya sesuai dengan sanggupannya adalah sesuatu yang disyariatkan. Bahkan Rasulullah SAW melakukannya sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, tadi kita katakan juga lubsu ajmalith thiyab, mengenakan pakaian terbaik. Ini pakaian terbaik.
pakaian yang paling baik. Ya, ini juga termasuk di antara yang disyariatkan. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala bisa min ahsani siyabihi." Wala bisa min ahsani thiyabihi. Ada tambahan riwayat itu di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, adab yang selanjutnya, adzhab ilal masjid masyian illa li'udhur. Berusaha berangkat ke masjid dengan berjalan kaki, kecuali kalau memang ada uzur. Kecuali kalau memang ada uzur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasala yaumal jum'ah," siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghassal, ini tadi yang kita katakan, dan memandikan atau ikut atau membuat keluarganya ikut mandi, wa bakkara wabtakar, lalu dia bercepat-cepat. Nanti kita akan jelaskan tentang waktu yang paling afdol. Ya, kapan kita berangkat menuju ke masjid di hari Jumat. Wadana wastama'a wa ansat, dia mendengarkan dan dia diam ketika khatib sedang berkhutbah. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Maka pahala dari langkah kakinya, setiap langkah kaki yang dia langkahkan menuju ke masjid itu sama seperti ketika dia berpuasa, ketika dia melakukan qiyam selama satu tahun. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hadis hasan. Ya, hadisnya hadis hasan. Ya, di sini dikatakan langkah kakinya dihitung sebagai amal kebaikan. Iya. Dari sini ulama mengatakan kalau begitu afdolnya dia berjalan kaki. Afdolnya dia berjalan kaki. Siapa yang paling jauh rumahnya dari Al-Ihsan? Syamsuddin misalnya, dari Abu Qoma, jalan kaki. Iya. Jalan kaki ke Al-Ihsan salat Jumat. Iya. Itu setiap langkah kakinya terhitung pahala. Jangan anggap remeh itu, ya. Atalipo muki kocoki, macam muki anggota. Jalan kaki. Iya, jalan kaki. Kecuali ada udzur. Mungkin antum pernah lihat ada video yang viral ya. Ada orang tua sudah agak, ya kalau dilihat jalannya sudah tidak tegak. Iya, badannya sudah sedikit membungkuk. Iya, ada orang naik mobil singgah, bicara dengannya, itu masih pagi-pagi sekali. Ditanya mau kemana, dia bilang mau pergi sholat Jumat. Ya, dengan berjalan kaki. Ya, jauh lebih tua dibanding Syamsuddin. Syamsuddin masih masya Allah kuat sekali. Coba sekali-kali nih sunnah yang satu ini. Ya, jalan kaki menuju ke masjid di hari Jumat. Iya. Iya. Jalan kaki, alhamdulillah. Iya. Oh, ke Masjid Al-Mubarak. Iya. At-tabkir. Tadi dikatakan wa bakkara wabtakar. At-tabkir, bercepat-cepat menuju ke masjid di hari Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, iya, "Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah." Siapa yang mandi di hari Jumat, mandi janabah. Jadi mandinya di hari Jumat, meskipun tidak membuat istri mandi, itu sifatnya sama seperti mandi janabah, mandi wajib. Iya. Jadi siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Ya, sifatnya, tata caranya sama seperti mandi janabah. Tsumma raha, lalu dia berangkat. Faka'annama qarraba badanah, maka sama seperti ketika dia berkurban satu ekor onta. Ini kalau dia berangkat di awal waktu yang pertama. Wa man raha fis sa'at tsaniyah, siapa yang berangkat di waktu yang kedua, faka'annama qarraba bakarah, maka seakan-akan atau pahalanya sama seperti ketika dia berkurban sapi. Wa man raha fis sa'at tsalitsah, siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, sama seperti ketika dia berkurban kambing atau domba. Wa man raha fis sa'ar rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Siapa yang berangkat di waktu yang keempat, maka pahalanya sama seperti ketika dia berkurban satu ekor
ayam. Wa man raha fi sa'al khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Siapa yang berangkat di waktu yang kelima, maka sama seperti ketika dia berkurban sebutir telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaika yastami'una dzikr. Ketika imam sudah datang naik ke atas mimbar, maka malaikat kemudian hadir dan mendengarkan adzikr. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, malaikat kemudian menutup catatan amalannya dan ikut mendengarkan khutbah. Ya, tadi yang datang pertama dicatat sama malaikat sama seperti berkurban onta. Yang datang di waktu yang kedua sama seperti berkurban sapi. Yang datang di waktu yang ketiga sama seperti berkurban kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Ya. Imam datang, malaikat menutup catatan amalannya. Yang datang belakangan tercatat atau tidak? Iya. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak pernah berkurban onta di hari Jumat. Tidak pernah mendapatkan pahala sama seperti berkurban sapi di hari Jumat. Tidak pernah mendapatkan pahala sama seperti berkurban kambing di hari Jumat. Seringnya, yang paling sering berkurban telur. Banyak yang tidak berkurban sama sekali, tidak ada kurbannya. Kenapa? Nanti masuk ke masjid kalau sudah qad qamatis shalah. Iya. Nah, pertanyaannya, kapan waktu yang pertama itu? Apa? Habis salat subuh. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan seperti itu, pendapat yang pertama, setelah waktu fajar terbit. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah, ketika matahari sudah terbit. Setelah biasanya kita melaksanakan sholat syuruk. Jam berapa itu biasanya? Kurang lebih jam 7. Siapa di antara kita yang pernah pergi sholat Jumat di jam 7? Ya. Dari itu dihitung waktu yang pertama sampai khatib naik ke mimbar, itu waktu kelima. Bagi imam kita bisa tahu ini waktu pertama, ini waktu kedua, ini waktu ketiga sampai waktu kelima. Kebanyakannya kita ternyata ya di hari Jumat itu lebih banyak berkurban telur. Yang paling cepat datang itu biasanya jam 11. Itu waktu kelima, itu jam 11. Waktu kelima itu, coba dibagi 5 itu waktu kelima itu. Kebanyakan di antara kita hanya sering berkurban ya dengan telur. Kebiasaan Rasulullah, para sahabatnya, antum baca itu sejarahnya. Itu mereka setelah sholat subuh, itu mereka menganggap hari Jumat itu sama seperti hari raya. Mereka bersiap-siap di malam harinya. Setelah sholat subuh mereka mandi, langsung berangkat. Siap-siap memakai pakaian, siap-siap langsung berangkat. Bersamaan dengan waktu terbitnya matahari. Ya. Bersamaan dengan waktu terbitnya matahari. Ya, ini yang banyak di antara kita, ya, keutamaan yang banyak di antara kita tidak bisa dapatkan. Adab yang selanjutnya, yustahabbu qira'atu surati as-sajdah wal insan fi fajril jum'ah. Disunnahkan ini bagi imam membaca 2 surah di waktu fajar, surat as-sajdah dan surat al-insan di hari Jumatnya, di waktu subuhnya. Ingat, yang disunnahkan di sini surat as-sajdah dan al-insan. Ada beberapa imam yang keliru menganggap bahwa yang disunnahkan adalah sujud tilawahnya. Iya, tetapi karena tidak mau panjang-panjang bacaannya, akhirnya surat as-sajdah dibagi 2. Bahkan ada yang tidak bagi 2. Iya, sampai saja di rakaat pertama sampai saja ya ayat tilawahnya, sujud tilawahnya, setelah itu tambah 2-3 ayat baru ya selesai rakaat yang kedua. Ya, bukan itu yang disunahkan. Yang disunahkan sebenarnya 2 surah ini. As-sajdah full 1 rakaat yang pertama, al-insan full di rakaat yang kedua.
Ya, di rakaat yang kedua. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW kana yaqra fi subuh yaumal jum'ah alif lam mim tanzil. Ya, fi raqatil ula. Ya, ini surat As-Sajdah di rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyah hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan. Ya, jadi seperti itu. Kalau tidak hafal, iya, kalau misalnya dikhawatirkan terlalu panjang sama jamaah, ya karena imam juga harus memperhatikan keadaan jamaah, maka tidak usah baca. Ya, tidak usah memaksakan sujud tilawahnya. Iya, baca surah-surah yang lain. Wallahu a'lam. Yustahabbul qira'ah fi salatil jum'ah bi surati al-jum'ah wal munafiqin aw sabbih wal ghashiyah. Adapun di hari Jumat, di salat Jumatnya, maka disunnahkan membaca di rakaat yang pertama surat Al-Jumu'ah. Ya, ini rakaat yang pertama, dan Al-Munafiqin di rakaat yang kedua. Atau yang biasanya sering kita dengarkan, Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la di rakaat yang pertama. Hal ataka hadithul ghasyiyah, Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Ya, ini juga termasuk di antara sunnah dan adabnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW kana yaqra fi salatil jum'ah surat al-jum'ah wal munafiqin. Ya, dan dalam riwayat lain beliau membaca sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Iya, ini di antara sunnah-sunnah yang dibaca bagi imam. Yang ke-10, ada mutakhattir riqab. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk menunggu waktu Jumat kalau kita masuk ke dalam masjid. Ya, ini juga permasalahan bagi kita. Yang datang lebih awal senang duduk di belakang. Yang datang belakangan suka sekali menerobos sampai ke depan. Sampai akhirnya sering kita dapati seperti itu. Ya, orang-orang yang ketika baru datang dia langkahi pundak-pundak orang yang ada di soft-soft yang berjejer itu. Iya. Ini bukan termasuk di antara adabnya. Dari Abdullah bin Bisr, dia mengatakan, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah wan nabiy yakhutub. Ada seorang laki-laki sementara Rasulullah berkhutbah masuk ke masjid, yatakhatta riqaban nas. Dia melewati pundak-pundaknya orang, dia langkai semua. Ya, kakinya lewat sampai di atas kepalanya. Ya, pada hari Jumat Rasulullah mengatakan kepadanya, ijlis faqad adzait. Duduk karena kamu telah menyakiti saudaramu, kamu telah mengganggu saudaramu. Iya. Jadi memang bagusnya itu yang datang awal-awal itu isi sof yang di depan. Isi sof yang di depan. Iya, susah tidak ada tempat bersandar di depan. Ya, biasanya memang begitu. Makanya cari tempat yang ada di belakang. Ya, ini bukan termasuk di antara adab yang seharusnya kita lakukan atau harus kita jaga. Al-iqtirab minal imam. Orang yang masuk ke masjid itu adabnya dia masuk mencari saf yang terdepan dan sebisa mungkin mendekat dengan imam. Dalam hadis Samurah bin Jundab, ya, dalam hadis yang sanadnya hasan, Rasulullah mengatakan, uhdurud dzikra, hadirilah majelis zikir, wadnu minal imam, dan berusahalah mendekat kepada imam. Fa innar rajul la yazalu yataba'ad hatta yu'akhkhar fil jannah wa in dakhalaha. Ya, mendekatlah dengan imam karena tidaklah seorang ketika dia selalu menjauh dari imam kecuali dia nantinya akan diakhirkan juga di surga meskipun dia memasukinya. Memasukinya. Jadi ya, dekat dengan imam. Ketika kita masuk, kita disunnahkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Dari hadis Jabir bin Abdullah, dia mengatakan Rasulullah bersabda, wa huwa yakhutub, ketika beliau sedang berkhutbah, idza jaa ahadukumul imam, idza jaa ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, wal imamu yakhutub aw qad kharaj falyusalli rak'atain. Ya, sementara imam sedang berkhutbah, maka hendaklah kalian tetap melakukan salat 2 rakaat.
Ya, meskipun dia sudah berkhutbah. Pernah Rasulullah sedang berkhutbah pada hari Jumat, ada orang yang masuk, langsung duduk. Rasulullah menyuruhnya berdiri dan mengatakan, "Qum shalli raka'atain." Berdiri, salatlah dua rakaat. Cuman di hari Jumat begini. Hari Jumat, kita kadang dapati orang yang datang terlambat, sementara adzan sudah berkumandang, imam sudah naik ke atas mimbar, sudah mengucapkan salam, lalu duduk adzan. Kita dapati ada yang masuk, dia berdiri menunggu adzan selesai. Menunggu adzan selesai. Yang mau saya tanyakan di sini, apa yang dia lakukan ketika dia berdiri? Apa sebenarnya yang dia lakukan ketika berdiri, ketika dia menunggu adzan selesai? Selain di hari Jumat, itu disyariatkan untuk menjawab adzan. Kenapa kita tidak sholat sunat? Kita tetap berdiri, tujuannya untuk menjawab adzan. Kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita juga mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu sunnahnya, itu yang disyariatkan. Tidak sekedar berdiri. Kita kadang dapati ada orang sekedar berdiri. Tidak jawab adzan, sekedar berdiri. Sebenarnya kita berdiri tidak sholat sunat langsung, tujuannya agar kita menjawab adzan. Setelah kita menjawab adzan, kita sholat sunnah. Tapi itu di selain hari Jumat. Adapun di hari Jumat, sebenarnya kita harus langsung sholat sunnah meskipun adzan berkumandang. Kenapa? Karena menjawab adzan hukumnya sunnah, sementara mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jangan sampai kita utamakan yang sunnah ini, kita berdiri, lalu kemudian nanti ketika imam khutbah, baru kita sholat sunnah, tidak dengarkan khutbah itu. Kita dahulukan yang sunnah, lalu melalaikan yang wajib. Jadi yang benarnya sebenarnya langsung sholat sunnah. Terlebih menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Kalau selain hari Jumat silahkan. Utamakan yang sunnah dulu, baru yang sunnah lagi. Tetapi ini ada sunnah dan ada yang wajib. Maka kita tinggalkan yang sunnah itu, kita dahulukan yang wajib. Allah. Bahkan sekali lagi ini yang banyak kita dapati, ada yang sekedar berdiri saja, tidak menjawab azan juga. Baru nanti ketika khatib berkhutbah, imam berkhutbah, baru kemudian dia sholat sunnah. Tidak, dia dapatkan keutamaan menjawab azan, dia juga melalaikan kewajiban mendengarkan khutbah. Dan mendengarkan khutbah tidak hanya dilalaikan dengan sholat sunnah itu. Ada yang melalaikan mendengarkan khutbah yang lebih parah lagi. Siapa? Mereka-mereka yang tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Itu lebih melalaikan lagi. Adab yang berikutnya yang berkaitan dengan hari Jumat, adamu ifradi yaumil jum'ah bisiyam. Tidak berpuasa hanya pada hari Jumat. Berpuasa hanya pada hari Jumat. Dia tidak berpuasa hanya pada hari Jumat, mengkhususkan satu hari saja, hari Jumat saja. Rasulullah SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu. Jangan ada salah seorang di antara kalian yang berpuasa hanya di hari Jumat. Kalau mau berpuasa, kata Rasulullah SAW, yauman qablahu aw ba'dahu. Berpuasalah juga satu hari sebelumnya, jadi hari Kamis dan Jumat, atau setelahnya, Jumat dan Sabtu. Rasulullah pernah datang ke rumahnya sementara Juwairiyah sedang berpuasa pada hari Jumat. Maka Rasulullah bertanya, asumti ams, apakah kamu berpuasa kemarin? Dia mengatakan tidak.
Lalu kemudian Rasulullah bertanya, aturiduna antasumi ghadan, apakah kamu mau berpuasa besok? Dia mengatakan tidak. Maka Rasulullah mengatakan fa'aftiri, kalau begitu berbuka. Jangan berpuasa hanya di hari hari Jumat. Kemudian yang ke-16, la yuqimu ahadan liyajlis makanahu. Ketika seseorang masuk di masjid, ini sebenarnya seharusnya didahulukan tadi karena masih berkaitan dengan adab-adab ketika masjid, tapi tidak mengapa. Seseorang tidak boleh menyuruh orang lain berdiri lalu kemudian dia duduk di tempatnya. Ini biasanya panitia masjid. Ya, mohon maaf. Kadang panitia masjid ada tempat khususnya. Ya, sebenarnya tidak. Di hari Jumat itu siapapun yang paling duluan, dia yang berhak mendapatkan tempat itu. Ya, kalau mau panitia masjid dapat tempat di depan, cepat-cepat datang. Ya, Ustaz Syamsuddin ya, Syamsuddin panitia masjid ini, dia bukan. Ya, datanglah cepat-cepat. Iya, tidak boleh bilang minggir, tempatnya panitia itu, tidak. Ya, jadi siapapun yang datang duluan dia yang berhak. Itu pada hari Jumat. Rasulullah mengatakan la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ah. Jangan ada seorang di antara kalian itu menyuruh saudaranya berdiri pada hari Jumat. Tsummal yukhalif ila maq'adihi fayaq'uda fihi. Lalu kemudian dia suruh duduk di tempat lain, lalu kemudian dia duduk di tempatnya. Walakin yaqul ifsahu. Tetapi katakan kalau memang mau agak sedikit diperluas majelisnya supaya orang lain juga bisa duduk. Wallahu alam. Nah, ini mungkin ikhwah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu adab yang beliau sebutkan sebelum kita tutup buka tanya jawab. Ada satu yang beliau sebutkan tetap hadisnya lemah. Di sini dikatakan idza ghalabahun nu'as tahawwal min makanihi. Ketika ada yang ngantuk, maka hendaknya dia berpindah tempat. Tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Rasulullah mengatakan idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ah falyatahawwal min majlisihi dzalik. Kalau kalian ngantuk katanya, itu pindah tempat. Iya, dan untungnya hadisnya lemah. Kenapa? Bahaya kalau hadisnya sahih dan diterapkan sekarang. Di zaman sekarang banyak sekali orang ngantuk. Bisa dibayangkan kalau satu masjid itu pindah tempat semua. Ya, karena saking banyaknya orang yang ngantuk, dan untungnya hadisnya lemah. Nah, ini diantara adab-adab hukum-hukum yang berkaitan dengan hari Jumat yang disebutkan di dalam kitab ini. Sebelum kita tutup, masih ada beberapa menit, kita buka sesi tanya jawab. Masih ada 5-10 menit ya? 5 menit. Iya, silahkan yang mau bertanya. Bisa. Iya. Iya. Ustaz Haris. Ada kasus seperti ketika masjid mengatakan insya Allah perbuatan hati Jumat pada hari ini Ustaz Haris. Iya. Sekaligus jadi imam. Iya. Nah, ini masalahnya masjid ini selalu sekitar jemaah. Apakah kita boleh menyuruhkan yang lain? Imamnya untuk tidak. Antum tidak boleh. Antum tidak boleh suruh orang untuk melakukan apa-apa yang tidak disyariatkan. Jangan bilang silahkan lakukan. Jangan. Iya. Satu dari kami di Parepare. Iya. Kebetulan di sana kental sekali ini. Iya. Iya. Pas itu Ustaz yang imam, juga yang berubah. Dia pagi kemudian dia tidak berpuasakan yang basmalahnya dan tidak sedikit akhirnya keluar dari penjadwalan Jumat. Iya. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Iya. Selama dia tidak melakukan itu ya dengan cara menyinggung orang yang ada di dalamnya. Ya, kalau memang ternyata apa yang dipahami oleh masyarakat itu seperti itu, ya, dan mereka tidak senang, maka ya kita tidak bisa memaksakan apa yang ini. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Jangan paksa. Ya, jangan paksa. Jadi tugas kita sampaikan dengan cara yang baik-baik. Seperti itu. Kalau ya ujung-ujungnya nantinya mereka tidak menerima kita lagi, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti itu.
Ada pertanyaan lain? Ya, Bahru apa? Bahru sama Mewakili pertanyaan dari iya apa? Kalau sudah mandi subuh di hari Jumat, apakah mandi subuh lagi mandi lagi sebelum sholat Jumat? Iya. Jadinya Iya, sebenarnya kapan waktu itu dianggap hari Jumat? Ketika matahari sudah terbenam di hari Kamisnya. Itu sudah dihitung hari Jumat sebenarnya. Ya, itu sudah dihitung hari Jumat sebenarnya. Kalau dia mandi subuhnya, dan dia anggap itu mandi untuk Jumat itu, maka insya Allah itu sudah masuk. Itu sudah masuk. Apakah boleh dia ulangi? Boleh sekali dia ulangi. Mandinya saya maksud ini, mandinya. Antum jangan salah paham. Mandinya silahkan ulangi. Antum salah paham lagi nih. Makanya antum ketawa-ketawa. Antum mau ulangi mandi 2-3 kali silahkan. Itu tidak ada masalah. Ya. Iya, masalahnya antum salah pahami, makanya antum ketawa-ketawa. Ada pertanyaan lain? Iya. Silakan. Ya. Iya. 2 kali adzan itu khilaf yang sifatnya mu'tabar. Itu perbedaan pendapat yang sifatnya diakui. Iya. Setelah adzan apakah ada salat sunat lagi? Ya, tidak mesti, tetapi kalau ada yang melakukan tidak dilarang. Ya, karena disebutkan dalam hadis tadi yang kita sebutkan tadi, ya, fa yusalli ma kutiba lahu an yusalli. Dia kemudian salat sesuai dengan yang dimudahkan untuk dia kerjakan. Mudah dikerjakan 2, dia kerjakan 2, dia kerjakan 4, dia kerjakan 4. Ya, cuman ada yang menganggapnya wajib kadang. Ya, tidak afdol, tidak sah kalau tidak salat sunat lagi sebelum imam naik setelah adzan yang pertama, seperti itu. Itu keyakinan yang ini. Tetapi kalau mau salat sudah silakan, itu tidak ada masalah. Iya. Iya, pergi saja store buka supaya tercatat dapat kurban ini. Ya, artinya datang dan kemudian tinggal di situ. Kalau ada keperluan misalnya ke toilet, silahkan. Ya, jangan seperti itu tadi store buka, datang dulu sebentar supaya terhitung, itu tidak dihitung. Dia betul-betul datang, nanti dia keluar kalau betul-betul ada keperluan, maka silahkan. Ya, keperluan yang tentunya ya sekadarnya, bukan keperluannya pergi ke pasar dulu baru singgah ngopi-ngopi, baru pergi makan coto, setelah itu baru datang lagi. Ya, setelah kaset mengaji banyak diputar, itu tidak. Ya, jadi betul-betul datang untuk melaksanakan sholat Jumat itu yang dimaksud. Ya, makanya sebenarnya ini yang banyak kita ini banyak yang kita usulkan sebenarnya. Ya, utamanya teman-teman yang bekerja dalam tanda petik di kantoran, itu sebaiknya memang hari liburnya itu di hari Jumat. Ya, cuman masalahnya biar dikasih libur juga tetap nanti datangnya jam 11:30. Ya, seperti itu. Kalau di Saudi itu hari liburnya itu hari Jumat. Itu hari libur ininya, resminya. Ya, supaya apa? Supaya memudahkan orang datang bercepat-cepat ke hari Jumat. Di hari Jumat ke masjid. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Iya. Jadi masalah sekarang itu ketika sudah sedang berlangsung itu pun dia meninggalkan celingan. Iya. Apakah itu termasuk orang lalai? Iya, sebenarnya tidak boleh, dilarang. Jadi segala hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa melalaikan orang, mengalihkan perhatian orang dari khutbah, itu dilarang. Itu dilarang apapun itu. Iya, termasuk mengedarkan celengan. Itu memindah-mindahkan celengan, itu mengganggu perhatiannya orang dari khutbah. Iya, Rasulullah mengatakan man massal hasa faqad lagha.
Siapa yang menyentuh kerikil saja, main-main dengan kerikil saja, iseng main-main begini sambil dengar, itu juga sudah melakukan perbuatan yang sia-sia. Itu kerikil saja yang kecil, apalagi yang besar-besar itu. Dikasih tinda, dilihat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi bagusnya itu di hari Jumat itu memang pasang saja celengan. Nanti orang, atau nanti setelah selesai sholat Jumat, bagi yang datang misalnya bawa sumbangan, bisa langsung serahkan ke panitia. Dan mau sumbangannya diumumkan atau tidak diumumkan, itu dapat pahala insyaallah. Ya, ada juga orang yang tidak afdol rasanya kalau tidak diumumkan, tidak sebenarnya. Ya. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Ya, apakah kalian mau mengajarkan Allah tentang agama kalian? Tidak perlu. Ya, tidak perlu diumumkan, Allah sudah tahu itu. Insyaallah dapat pahala. Ya, jadi mau diumumkan tidak diumumkan, itu tetap dapat pahala insyaallah dari sedekahnya. Ya, seperti itu. Jadi untuk di hari Jumat ini, ya karena ada kewajiban mendengarkan khatib, jadi semua hal yang bisa mengalihkan perhatian orang dari mendengarkan khutbah itu dilarang. Itu tidak diperbolehkan, wallahu a'lam. Iya. Bahkan ini penting, mungkin tidak pernah kita dapatkan. Khatib boleh menegur orang yang lalai ya ketika khatib sedang berkhutbah. Apa dalilnya? Tadi kita sebutkan, Nabi tadi ketika melihat ada orang yang langsung duduk, Rasulullah menghentikan khutbah dan mengatakan berdiri dan sholatlah 2 rakaat. Jadi yang boleh menegur adalah khatib ke jamaah. Tidak boleh yang menegur jamaah ke jamaah yang lain. Jangan bilang, jangan ribut, dengarkan khutbah. Ya, itu tidak diperbolehkan. Yang boleh menegur adalah khatib ke jamaah. Ini mungkin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.